Bab 61 Kenapa Dia Tidak Mati. Tak lama kemudian, Luo Changsheng menelepon Song Qingshan, dan setelah menyampaikan maksudnya secara singkat, ia menutup telepon. Berlutut di tanah, Luo Jun membenturkan dahinya ke lantai, matanya merah dan wajahnya penuh rasa terima kasih. Dia berkata, "Ayah, terima kasih." Luo Changsheng hanya mendesah pelan lalu melambaikan tangannya, "Ayo, pergi." "Ayah, Ibu, aku akan kembali menemuimu saat aku punya waktu." Luo Jun menatap orang tuanya dengan enggan, lalu berbalik dan pergi. Baru setelah mereka berdua meninggalkan halaman villa, Xiao Qing berkata dengan nada tidak puas, "Ayahmu baru saja memberitahu Song Qingshan bahwa kita akan berkunjung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang mendukung kita." Sebelumnya, saat Luo Changsheng menelepon Song Qingshan, dia hanya menyebutkan putranya akan berkunjung, tanpa menyinggung keinginan keluarga Xiao untuk bekerja sama dengan keluarga Song, tanpa sepatah kata pun. Sambil mengerutkan kening, Luo Jun menatap Xiao Qing dan berkata, "Ayah sudah melanggar prinsipnya dengan melakukan ini, berhentilah terlalu banyak mengkritik." Apa kau menyalahkanku sekarang?" Xiao Qing langsung marah, menamparkan wajah Luo Jun, dia berteriak, "Luo Jun, biarkan aku katakan padamu, jika kita tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Song, aku akan menceraikanmu." Luo Jun panik dan segera berkata, "Istriku, jangan marah. Aku hanya bilang, jangan khawatir. Jika keluarga Song tidak mau bekerja sama dengan kita, aku akan memohon lagi pada ayahku. Aku yakin kita akan berhasil bekerja sama dengan keluarga Song." Senyum licik kemenangan tersungging di bibir Xiao Qing. Ia berkata dengan angkuh, Lebih tepatnya begitu. Setelah menikah dengan Luo Jun selama lebih dari 20 tahun, ancaman perceraian merupakan taktik yang sudah teruji dan benar. Di dalam villa, dengan wajah meminta maaf, Luo Changsheng berkata, "Qin Chuan, maafkan aku." Qin Chuan mengerti mengapa Luo Changsheng merasa bersalah dan tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya, "Tetua Luo, tidak perlu minta maaf. Lagi pula, Paman Luo adalah putramu, aku tidak menyalahkanmu." Pada saat itu, Nenek Sun berkata dengan marah, "Jika aku tidak salah, kunjungan mereka hari ini adalah ide dari rubah tua Xiao Tianquan." Luo Changsheng berkata dengan heran, "Maksudmu Xiao Tianquan berencana menggunakan hubunganku dengan tetua Song untuk mengamankan kesepakatan dengan keluarga Song?" Nenek Sun mengangguk, "Xiao Qing mungkin mendominasi, tapi dia hanya orang bodoh yang tidak punya otak. Sedangkan Luo Jun, kau tahu betul karakter putramu. Mereka pasti tidak akan terpikir untuk memanfaatkan koneksimu. Tapi rubah tua itu berbeda. Dia ingin menjilat keluarga Chen dari kota provinsi melalui aliansi pernikahan, tetapi juga berhati-hati terhadap mereka, agar keluarga Xiao tidak sepenuhnya bergantung pada keluarga Chen." Saat ini di kota Jiangcheng, pengaruh asosiasi perdagangan naga hitam semakin melemah, sementara keluarga Song semakin kuat. Jika mereka berhasil mencapai kesepakatan dengan keluarga Song, keluarga Xiao akan dapat mengakses pasar Jiangcheng. Bahkan jika keluarga Xiao suatu hari dibuang oleh keluarga Chen, mereka masih bisa datang ke Jiangcheng untuk berkembang. Mendengar kata-kata Nenek Sun, Luo Changsheng benar-benar tercengang. Dia hanya dengan enggan setuju untuk memperkenalkan Luo Jun kepada Song Qingshan karena dia tidak tega melihat putranya berlutut dan memohon, tidak menyadari semua ini adalah bagian dari rencana Xiao Tianquan. Rubah tua ini, masih licik seperti dulu. Luo Changsheng menggertakkan giginya karena marah dan mengeluarkan ponselnya sambil berkata, "Aku akan menelepon tetua Song sekarang juga dan memintanya untuk tidak setuju bekerja sama dengan keluarga Xiao." "Tunggu sebentar." Nenek Sun buru-buru campur tangan, dan Luo Changsheng berkata dengan marah, "Kau ingin menghentikanku?" Nenek Sun mengabaikan Luo Changsheng dan menoleh ke Qin Chuan, lalu berkata, "Xiao Chuan, kalau aku tidak salah, kamu pasti akan menghadiri pesta pertunangan Xiao Yi lusa, kan?" Qin Chuan tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata terus terang, "Aku sudah berjanji pada Xiao Yi, aku akan menghentikan segalanya demi dia." Luo Changsheng tiba-tiba terkejut dan buru-buru berkata, "Qin Chuan, kau tidak boleh gegabah. Kota provinsi tidak seperti Jiangcheng. Menyinggung keluarga Xiao boleh saja, tapi keluarga Chen adalah salah satu bangsawan paling terkemuka di Jiangcheng, kau tidak boleh menyinggung mereka." Nenek Sun melotot, lalu berkata dengan marah, "Apa? Kalau Xiao Chuan tidak pergi, apa kau benar-benar ingin Xiao Yi menikah dengan keluarga Chen?" Luo Changsheng buru-buru menjelaskan, "Bukan itu maksudku. Keluarga Chen terlalu kuat, bahkan jika Qin Chuan pergi, dia tidak mungkin bisa menyelamatkan Xiao Yi." Xiu Yun berbicara dengan kesal, "Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Xiao Chuan tidak akan bisa menyelamatkan Xiao Yi?" Luo Changsheng kehilangan kata-kata. Qin Chuan memang memiliki keterampilan medis yang mengesankan, dan masa depannya menawarkan kemungkinan yang tak terbatas, tetapi sampai sekarang, pengaruhnya masih kurang. Pergi ke pesta pertunangan keluarga Chen untuk merebut seseorang, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian?
Xiao Yun tidak lagi memperhatikan Luo Changsheng, tetapi malah menoleh ke Qin Chuan dan bertanya, Xiao Chuan, karena kamu sudah memutuskan untuk menyelamatkan Xiao Yi, kamu pasti sudah benar-benar memahami keluarga Chen, kan? Qin Chuan mengangguk, aku akan membawa Xiao Yi pergi. Keluarga Chen tidak bisa menghentikanku. Di mata Xiao Yun terpancar kekaguman, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, teruslah selamatkan Xiao Yi dengan tenang, Nenek Sun mendukungmu. Luo Changsheng hendak mengatakan sesuatu ketika Xiao Yun memotongnya dengan tajam, diam. Jika Xiao Chuan bilang dia bisa menyelamatkan Xiao Yi, maka dia pasti berhasil. Melihat sikap Xiao Yun yang mengesankan, Qin Chuan tidak dapat menahan rasa terkejutnya, sikapnya bukanlah sikap orang biasa. Xiao Chuan, aku mencegah Tuan Luo menelepon Song Qingshan, bukan karena aku ingin keluarga Xiao mendapatkan kerja sama dari keluarga Song, tapi karena aku tahu jika kau memutuskan untuk menyelamatkan Xiao Yi, kau pasti sudah punya rencana. Xiao Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Chuan, apapun rencanamu, lakukan saja. Untuk yang lainnya, kamu tidak perlu khawatir. Kalau Luo Jun, anak pemberontak itu, berani menghentikanmu, tampar dia. Keluarga Xiao atau keluarga Chen, siapapun di antara mereka yang berani bertindak, hancurkan saja mereka. Qin Chuan merasa malu. Ia tak menyangka Nenek Sun begitu liar. Dia hanya ingin membawa Xiao Mengyi pergi dari pesta pertunangan. Luo Changsheng mendesak, baiklah, sudah cukup. Berhenti bicara dan cepat buat steak daging sapi rebus. Setelah Xiao Yun pergi ke dapur, Luo Changsheng akhirnya berkata, Xiao Chuan, jangan dengarkan Nenek Sun, lagi pula, keluarga Chen adalah keluarga kaya raya di kota provinsi. Akan lebih baik jika kita meredakan situasi. Aku punya beberapa koneksi dengan kepala keluarga Chen. Kalau situasinya benar-benar tak terkendali, aku akan turun tangan. Mengingat hubunganmu dengan Song Tua, dia pasti akan turun tangan juga. Jangan terlalu tertekan. Qin Chuan mengangguk pelan sambil tersenyum, Tetua Luo, tenang saja. Selama keluarga Chen tidak bertindak terlalu jauh, aku tidak akan memperburuk keadaan. Sementara itu, di keluarga Song, Xiao Qing dan Luo Jun bertemu dengan Song Qingshan tanpa masalah. Beberapa saat yang lalu, Xiao Qing telah mengungkapkan niat keluarga Xiao untuk bekerja sama dengan keluarga Song. Song Qingshan tidak langsung setuju tetapi malah menoleh ke Song Yan di sampingnya dan bertanya, Xiao Yan, bagaimana menurutmu? Untuk sesaat, Xiao Qing dan Luo Jun mengalihkan pandangan mereka ke Song Yan, antisipasi terpancar dalam tatapan mereka. Bibir Song Yan sedikit melengkung, dan dia berkata perlahan, bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan keluarga Song. Xiao Qing dan Luo Jun langsung gembira, Xiao Qing segera berdiri, mengulurkan tangannya ke arah Song Yan, dan berkata sambil tersenyum, Nona Song, senang bisa bekerja sama. Namun, Song Yan tidak mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Xiao Qing, melainkan sedikit mengerutkan kening, aku belum selesai bicara. Xiao Qing buru-buru berbicara, Nona Song, silakan lanjutkan. Song Yan berkata, bekerja sama dengan keluarga Song itu mungkin. Tapi pertama-tama, kau harus melakukan sesuatu yang memuaskanku. Dengan begitu, kerja sama ini juga akan memuaskanmu. Xiao Qing dengan cepat berkata, Nona Song, bukan hanya satu hal, bahkan 10 hal, saya akan memastikan Anda puas. Song Yan kemudian berkata pada kepala pelayan di sampingnya, Manajer Wang, bisakah Anda membawa Qin Nian ke sini? Tak lama kemudian, Manajer Wang datang membawa seorang wanita muda dan cantik. Ketika Xiao Qing melihat Qin Nian, wajahnya berubah karena terkejut dan takut. Kamu, bagaimana kamu masih hidup? Bab 62 Konspirasi berhasil. Melihat reaksi besar Xiao Qing, secerca rasa dingin melintas di mata Song Yan. Dalam rekaman pengawasan dari Tianfu nomor 1, Xiao Qing jelas-jelas berjanji membawa Qin Nian ke rumah sakit, namun orang-orang Song Yan tidak menemukan catatan Qin Nian dirawat di rumah sakit manapun. Awalnya, Song Yan bingung dengan masalah ini, tetapi sekarang dia mengerti. Xiao Qing sama sekali tidak menyuruh siapapun membawa Qin Nian ke rumah sakit, bahkan mungkin dia telah memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Qin Nian. Kalau tidak, mengapa Xiao Qing bereaksi begitu besar saat melihat Qin Nian? Kakak Yan, dialah yang membawa kakak Yi pergi. Setelah melihat Xiao Qing, Qin Nian masih memiliki sedikit rasa takut di wajah kecilnya. Song Yan segera menggenggam tangan Qin Nian dan berkata lembut, Nian, jangan khawatir. Dengan adanya kakak Yan di sini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Baru saat itulah ketakutan di hati Qin Nian sedikit mereda. Pada saat ini, Xiao Qing juga pulih dari ketakutannya, menyadari bahwa Qin Nian belum mati. Kemarin dia telah memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membunuh Qin Nian, namun Qin Nian tidak mati, dan kini pengawalnya telah menghilang. Jelas, pengawal itu telah menghadapi tindak kejahatan. Xiao Qing menggigit bibir merahnya, menatap Song Yan dan bertanya, Nona Song, apa yang Anda ingin saya lakukan?
Sudut mulut Song Yan melengkung membentuk senyuman saat dia berkata, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepada Nian Nian. Wajah Xiao Qing berubah drastis. Setelah terkejut sesaat, Luo Jun segera berkata, Nona Song, waktu kecil dulu, aku bahkan pernah menggendongmu. Demi ayahku, tolong jangan kasar pada istriku, iya. Song Yan mendengus, wajahnya acuh tak acuh saat menatap Luo Jun dan berkata, jangan coba-coba mendekatiku. Kalau bukan demi kakek Luo, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menginjakkan kaki di rumah keluarga Song. Ku bilang, kalau kau ingin keluarga Song bekerja sama, terserah. Biarkan dia berlutut dan minta maaf pada Nian Nian, atau kalau tidak, segera keluar. Luo Jun agak marah, tetapi melihat Song Yan yang tegas, dia tidak berdaya. Kepala keluarga Sang, kami datang untuk membicarakan kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak. Anda tidak akan membiarkan Nona Song bersikap tidak masuk akal, kan? Xiao Qing tahu bahwa Song Yan tidak akan melepaskannya dengan mudah dan harus mencoba menerobos Song Qingshan. Song Qingshan berkata tanpa ekspresi, aku sudah menyerahkan keluarga Song kepada cucuku. Terserah mereka mau bekerja sama dengan keluarga Xiao atau tidak. Wajah Xiao Qing berubah sangat jelek, dan dia terus memberi sinyal mata ke arah Luo Jun. Luo Jun tampak gelisah, dengan kerutan di dahi yang cemas. Song Yan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun padanya, dan bahkan jika dia berbicara, itu sia-sia. Song Yan dengan dingin berkata, jika tidak ada yang lain, keluarlah dari rumah keluarga Song. Sambil menggertakkan gigi, Xiao Qing memulai, Nona Song, Anda harus tahu bahwa keluarga Xiao akan membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga kota provinsi Chen, dan dengan ini, status keluarga Xiao akan meningkat. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Song Yan dengan kejam memotongnya, omong kosong. Kalau keluarga Xiao begitu hebat, kenapa kau malah datang ke keluarga Song? Setelah berbicara, dia memberi instruksi kepada manajer Wang, antar mereka keluar. Ya, Nona. Manajer Wang melangkah maju dan berkata dengan dingin, kalian berdua, silakan pergi. Melihat ini, Xiao Qing menjadi cemas. Tuan tua itu berkata jika dia bisa mendapatkan kerjasama dari keluarga Song, dia akan mempertimbangkan untuk memberinya kendali atas keluarga Xiao. Jika dia diusir dari keluarga Song seperti ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Xiao. Namun, untuk berlutut dan meminta maaf kepada seseorang yang kedudukannya jauh lebih rendah darinya, dia tidak sanggup melakukannya. Tiba-tiba Xiao Qing mendapat ide dan berkata kepada Luo Jun di sampingnya, suamiku, berlututlah dan minta maaf. Luo Jun terkejut. Xiao Qing menendang kaki Luo Jun dengan keras, sambil berteriak, apa kau tidak mendengar kata-kata Nona Song? Berlututlah dan minta maaf. Wajah Luo Jun berubah tak sedap dipandang, tetapi saat Xiao Qing menyuruhnya berlutut, dia tidak berani menentangnya. Lututnya perlahan menekuk, dan tepat saat dia hendak berlutut, Song Yan tiba-tiba berkata dengan suara dingin, orang yang kusuruh berlutut dan meminta maaf itu adalah kamu. Wajah Xiao Qing langsung menegang, dia menggertakkan giginya dan berkata, Nona Song, dia suamiku, sama saja apakah dia berlutut atau aku berlutut. Setelah berkata demikian, dia bahkan menatap Luo Jun, memberi isyarat agar dia segera berlutut. Melihat ini, Luo Jun buru-buru berkata, Nona Song, istriku benar. Kita adalah suami istri. Tidak masalah siapa yang berlutut, biarkan aku berlutut dan meminta maaf. Sambil berbicara, dia hendak berlutut. Wajah Song Yan langsung menunjukkan kekecewaan, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih terhadap Luo Changsheng. Song Qingshan, yang sedari tadi diam, tak bisa lagi berdiam diri. Sambil berteriak marah, ia menendang Luo Jun. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama Luo tua karena telah menjadi anak yang tidak berbakti. Song Qingshan terus menendang Luo Jun berulang kali. Luo Jun langsung berteriak kesakitan, Patriark Song, berhenti memukulku, aku akan mati jika kau terus memukulku. Tolong, berhenti, Sambil menendang, Song Qingshan meraung, bagaimana mungkin si tua Luo bisa melahirkan seseorang yang tidak punya nyali seperti dirimu. Setelah cukup lama dipukuli, amarah Song Qingshan telah mereda lebih dari setengahnya. Kalau bukan demi Luo Changsheng, dia benar-benar ingin menghajar bajingan ini sampai mati. Xiao Qing tidak ikut campur dari awal hingga akhir, dan sama sekali tidak menanggapi serius situasi Luo Jun. Setelah memukuli Luo Jun dengan keras, tatapan Song Qingshan tertuju pada Xiao Qing. Seketika, Xiao Qing merasakan aura kuat menguncinya. Song Qingshan dengan marah berkata, Nian Nian adalah anak baptisku, apakah kau berani menyakitinya? Xiao Qing tak bisa lagi tenang, dan dengan gemetar, ia berlutut, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Patriark Song, maafkan aku tidak tahu dia cucumu. Song Qingshan berkata dengan dingin, orang yang seharusnya kau minta maaf bukanlah aku.
Xiao Qing mengerti maksudnya, dan meskipun sangat enggan, demi mengamankan kerjasama keluarga Song, dia tetap mengalah. Nona Qin, maafkan aku. Mohon bermurah hati dan jangan ganggu aku. Xiao Qing akhirnya meminta maaf kepada Qin Nian. Song Qingshan berkata, Nian, apapun caramu menghadapi masalah ini, katakan saja pada kakek Song, dia akan secara pribadi mencari keadilan untukmu. Qin Nian merasa hangat hatinya. Awalnya, ia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Xiao Qing, tetapi sekarang, melihat Xiao Qing berlutut dan meminta maaf padanya, ia merasa agak enggan untuk bersikap keras padanya. Qin Nian angkat bicara, kakek Song, terima kasih atas kebaikanmu, tapi karena dia sudah minta maaf, sudahlah, kita akhiri saja. Song Qingshan mengangguk, karena Nian berkata biarkan saja, kita akhiri saja. Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Qing dan melanjutkan, ingat, Nian adalah putri baptisku. Jika kau berani menyakitinya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ledakan. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan tanah mengeluarkan suara menggelegar. Dari tempat kaki Song Qingshan mendarat sebagai pusatnya, beberapa retakan setebal jari muncul. Salah satunya terbentang tepat di depan Xiao Qing. Xiao Qing menggigil seluruh tubuhnya, wajahnya berubah pucat pasi. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan lelaki tua itu tentang Song Qingshan, wajahnya penuh ketakutan. Saat dia kembali tenang dari ketakutannya, Song Qingshan sudah pergi. Patah. Song Yan melemparkan tas dokumen ke kaki Xiao Qing dan berkata dengan dingin, ini kontrak pasokan material bangunan untuk proyek konstruksi perkotaan distrik utara kota Jiangcheng. Mulai sekarang, keluarga Xiao akan bertanggung jawab atas pasokan untuk proyek ini. Xiao Qing yang sebelumnya tertekan, setelah melihat jumlah pada kontrak, tiba-tiba menjadi sangat gembira. Terima kasih, Nona Song. Terima kasih, Nona Song. Xiao Qing berkata dengan gembira, yakinlah, keluarga Xiao tentu tidak akan mengecewakanmu. Karena khawatir Song Yan akan berubah pikiran, dia buru-buru memindai kontrak dan bersemangat menandatangani namanya, bahkan mengeluarkan stempel perusahaan yang dibawanya. Melihat Xiao Qing membubuhkan stempel perusahaan, bibir Song Yan melengkung membentuk senyum tanda rencana yang berhasil. Bab 63. Ramuan berusia seabad. Setelah meninggalkan keluarga Song, raut wajah Xiao Qing berubah menjadi ganas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, dasar jalan kecil, lebih baik kau jangan jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan memastikan kau membayarnya. Sebagai seorang wanita dari keluarga Xiao di kota provinsi, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Dia bahkan dipaksa berlutut dan meminta maaf kepada orang yang dianggapnya lebih rendah derajatnya. Istriku, lupakan saja. Patriark Song bukan orang yang bisa diremehkan. Luo Jun berusaha membujuknya dengan hati-hati, menggigil saat mengingat Song Qingshan menghentakkan kaki di tanah, menyebabkan beberapa retakan terbentuk. Memukul. Xiao Qing menamparkan wajah Luo Jun dan menegurnya dengan marah, ini semua salahmu, dasar tak berguna. Seandainya ayahmu mengucapkan beberapa kata baik lagi, apa aku akan mengalami penghinaan seperti ini? Luo Jun menundukkan kepalanya, meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan, istriku, maafkan aku. Sementara itu, di rumah keluarga Song. Song Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata, Nian, hatimu terlalu lembut. Wanita itu seharusnya disuruh berlutut dan bersujud meminta maaf tadi. Qin Nian berkata lembut, bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari Suster Yi. Song Yan berkata dengan marah, seorang wanita yang memperlakukan putrinya sebagai objek transaksi tidak pantas menjadi seorang ibu. Xiao Wanrong buru-buru turun tangan, Xiao Yan, hentikan. Setelah mengatakan itu, dia menggenggam tangan Qin Nian dan berkata, Nian, jangan terlalu dipikirkan. Kakakmu Yan tidak ingin kamu diganggu. Menyadari dirinya agak terlalu emosional, Song Yan segera menambahkan, Nian, Kak Yan hanya sedikit melampiaskan emosinya. Jangan marah padaku. Qin Nian terlalu bersyukur untuk marah pada Song Yan. Dia segera menjawab, Kak Yan, aku tahu kamu sedang menjagaku. Aku sama sekali tidak marah padamu. Saat mereka sedang berbicara, Qin Chuan tiba. Dokter Ilahi Qin, Anda di sini. Song Qingshan buru-buru berdiri dan berbicara dengan penuh hormat. Saudara laki-laki. Melihat kakaknya, Qin Nian segera berlari dan memeluk erat lengan Qin Chuan. Tiba-tiba, Song Qingshan berkata, Dokter Ilahi Qin, beberapa saat yang lalu, seseorang dari keluarga Xiao telah menandatangani kontrak. Ucapannya dipotong oleh Qin Chuan, Penatua Song, teh yang kuminum terakhir kali ke sini, jenis apa? Enak sekali. Apa kau punya lagi? Memahami maksud dibalik kata-kata Qin Chuan, Song Qingshan tertawa terbahak-bahak dan berdiri sambil berkata, itu adalah ibu pohon dahongpao dari Gunung Wui. Beralih ke Song Yan, dia lalu berkata, Xiao Yan, bawa Nian ke bengkel dan pilih mobil untuknya. Baiklah,
kakek. Song Yan setuju sambil tersenyum, tidak memberi Qin Yan kesempatan untuk menolak saat dia membawanya pergi. Setelah Song Yan dan Qin Yan pergi, para pelayan keluarga Song membawa set teh, dan tak lama kemudian, hanya Song Qingshan, Qin Chuan, dan Xiao Wanrong yang tersisa dalam jarak 100 meter. Setelah menyucikan tangannya, Xiao Wanrong memulai ritual menghangatkan cangkir, menyeduh, mencuci teh, dan menyeduh. Gerakannya luas dan anggun, memanjakan mata, seakan-akan dia benar-benar ahli teh papan atas. Saat itu, Song Qingshan berkata, "Tabib Qin, wanita dari keluarga Xiao sudah menandatangani kontrak di tempat. Untuk urusan lainnya, Xiao Yan yang akan mengurusnya. Anda tenang saja. Aku bisa meyakinkanmu bahwa hanya dengan satu kata darimu, kita bisa membuat keluarga Xiao membayar harga yang mahal." Proyek konstruksi di distrik utara kota Jiangcheng merupakan investasi besar yang dilakukan oleh keluarga Song, menelan biaya ratusan juta. Bayangkan betapa menguntungkannya kontrak pasokan tersebut. Jika ada masalah dengan kontrak, keluarga Xiao akan kehilangan segalanya, bahkan pakaian dalam mereka. Qin Chuan mengangguk, tampak tidak tertarik dengan masalah ini, dan malah bertanya, "Tetua Song, saya butuh sejumlah ramuan kuno. Apakah Anda punya?" Song Qingshan tertegun sejenak, lalu bertanya, "Kami memang punya beberapa ramuan obat kuno. Saya yakin semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Tapi saya tidak yakin apakah itu yang Anda sebut ramuan." Qin Chuan langsung gembira, mengetahui bahwa ramuan obat apapun yang berusia lebih dari 100 tahun pasti memiliki jejak energi spiritual, sehingga disebut ramuan spiritual. Song Qingshan segera membawa Qin Chuan ke ruang bawah tanah, di sana tidak hanya terdapat teknik kultivasi keluarga Song tetapi juga beberapa senjata. Song Qingshan berkata sambil tersenyum, "Semua ini adalah harta karun dari koleksiku. Tabib Suci Qin, silakan lihat-lihat, dan jika ada yang menarik perhatianmu, silakan ambil." Jelas, ini adalah tempat rahasia bagi keluarga Song, menyimpan barang-barang yang tak ternilai harganya di pasaran. Bahwa Song Qingshan membawanya ke sini dengan jelas menandakan bahwa dia tidak melihatnya sebagai orang luar. Terharu, Qin Chuan balas tersenyum, "Yang aku butuhkan hanyalah ramuan spiritual." Selagi mereka berbincang, tatapannya tertuju pada 3 kotak kayu yang dibuat dengan indah. Bahkan dari jarak beberapa meter saja, ia sudah bisa mencium aroma rempah-rempah yang unik. Song Qingshan tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk ke 3 kotak kayu itu dan berkata, "Tabib Qin, ini semua ramuan obat yang kukumpulkan. Ramuan-ramuan ini tidak berguna jika disimpan di sini, jadi karena kau membutuhkannya, silakan ambil semuanya." Qin Chuan segera menghampiri. Kotak pertama berisi ginseng, kotak kedua berisi jamur lingzi, dan kotak ketiga berisi teratai salju. Song Qingshan melangkah maju dan bertanya, "Dokter Ilahi Qin, apakah ini ramuan spiritual yang Anda sebutkan?" Qin Chuan mengangguk, menatap Song Qingshan, "Penatua Song, ketiga ramuan spiritual ini sangat berguna bagiku, tapi aku tidak akan mengambilnya dengan cuma-cuma." Dengan itu, dia mengeluarkan botol porselen putih dan menyerahkannya kepada Song Qingshan. Song Qingshan tanpa sadar mencoba mengembalikannya, tetapi sebelum ia sempat mengutarakan penolakannya, ia mendengar Qin Chuan berkata, "Botol ini berisi 3 pil pembersih sumsum tulang. Mengenai khasiatnya, Tetua Song, Anda sudah sangat mengenalnya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut." Pil pembersih sumsum tulang. Song Qingshan langsung gembira. 20 tahun yang lalu, dia telah meminum pil pembersih sumsum tulang yang mengubah bentuk tubuhnya, menempatkannya pada jalur yang menanjak pesat di jalur bela diri dan mengarah pada kemakmuran keluarga Song saat ini. Hari ini, Qin Chuan telah menghasilkan bukan hanya 1, tetapi 3 pil pembersih sumsum tulang. "Dokter Ilahi Qin, saya." Dengan wajah penuh kegembiraan, mata Song Qingshan berkaca-kaca, tidak dapat menemukan kata-kata. Baik itu kesembuhan kaki Qin Chuan, penyelamatan Song Yan, maupun penyediaan formula mandi penyempurnaan tulang untuk keluarga Song, semuanya merupakan kebaikan yang luar biasa. Ada juga pil evergreen yang diberikan Qin Chuan, yang secara langsung membantunya menerobos ke keterampilan energi. Sekarang, dengan 3 pil pembersih sumsum dari Qin Chuan, Song Qingshan tidak tahu bagaimana lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun Qin Chuan tampak sangat tenang, seolah-olah ketiga pil yang diminumnya hanyalah obat biasa. Dan baginya, hal-hal itu memang biasa saja. Dalam ingatannya tentang harta karun medis kuno, tercatat tidak hanya berbagai seni penyembuhan yang luar biasa tetapi juga resep dan metode untuk meramu berbagai ramuan canggih. Dan pil pembersih sumsum tulang hanyalah salah satu yang sangat umum di antara semuanya. "Dokter Ilahi Qin, izinkanlah aku bersujud padamu." Karena tidak dapat memikirkan cara lain untuk berterima kasih kepada Qin Chuan, Song Qingshan membungkuk dalam-dalam. Qin Chuan menerima gestur itu dengan tenang. Ia tahu jika ia tidak menerimanya, Song Qingshan akan kesulitan mengungkapkan rasa terima kasihnya dan tidak bisa tidur karenanya. Tiba-tiba Qin Chuan bertanya,
Tetua Song, bolehkah saya tinggal di sini sebentar? Song Qingshan berkata cepat-cepat, tentu saja kamu bisa. Dia tidak akan keberatan bahkan jika Qin Chuan tinggal sebentar, apalagi mempersembahkan ruangan penuh harta ini untuknya. Setelah Song Qingshan pergi, Qin Chuan langsung mengeluarkan 3 ramuan spiritual dan, seolah memakan buah, mulai melahapnya dengan lahap. Kalau ada orang yang menyaksikan kejadian ini, rahangnya pasti akan ternganga. Saat ramuan spiritual memasuki mulutnya, gelombang besar kekuatan obat menyerbu anggota tubuh dan tulangnya. Qin Chuan segera merasakan panas yang menyengat di sekujur tubuhnya, kehangatan yang membakar meledak dari dalam dirinya, seakan-akan ia akan dibakar. Puff! Tiba-tiba dia meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Bab 64. Racunnya mulai beraksi. Tepat ketika racun dewa dalam tubuh Qin Chuan meledak dan ia jatuh pingsan, Song Qingshan telah mengerahkan seluruh koneksinya, memulai pencarian tanaman obat berusia seabad. Ayah, mengapa ayah tiba-tiba mencari tanaman obat yang berusia berabad-abad? Xiao Wanrong mengisi cangkir Song Qingshan dengan teh dan bertanya dengan bingung. Song Qingshan tidak menjawab pertanyaan itu tetapi malah mengeluarkan botol porselen putih sambil tersenyum dan berkata, Wanrong, coba tebak ini apa? Menerima botol porselen itu, Xiao Wanrong membuka tutupnya dan menghirup aromanya pelan-pelan, lalu segera menutupnya kembali sambil mengungkapkan keterkejutannya, aroma obat yang begitu kaya. Lanjutnya, aroma obat yang begitu pekat hanya bisa berasal dari satu kemungkinan. Setelah mengatakan ini, dia menahan rasa terkejut di hatinya dan menatap Song Qingshan, bertanya, mungkinkah ini ramuan? Haha. Sambil tertawa lebar, Song Qingshan mengangguk dan berkata, benar, ini memang sebuah ramuan, dan bukan sembarang ramuan, melainkan 3 pil pembersih sumsum tulang. Di wajah Xiao Wanrong yang halus, keterkejutan tampak jelas, apa? Pil pembersih sumsum tulang. Apakah itu jenis yang sama yang kau dapatkan secara tidak sengaja 20 tahun yang lalu? Song Qingshan mengangguk, aroma obat yang terpancar dari ketiga pil ini jauh melampaui aroma obat yang kudapatkan 20 tahun lalu. Artinya, khasiat ketiga pil ini jauh melampaui khasiat obat yang kudapatkan. Xiao Wanrong sangat terkejut. Sebutir pil pembersih sumsum tulang biasa telah melejitkan jalan seni bela diri Song Qingshan. Kini setelah keluarga Song memiliki 3 pil pembersih sumsum tulang yang jauh lebih ampuh, sampai sejauh mana kekuatan Song Qingshan akan meningkat. Dengan pemikiran ini, Xiao Wanrong segera mendesak, ayah, kudengar semakin lama ramuan disimpan, semakin berkurang khasiatnya, jadi cepatlah minum. Setelah ayah meminumnya, kekuatan ayah pasti akan semakin kuat. Sambil tersenyum, Song Qingshan berkata, orang biasa yang meminum pil pembersih sumsum tulang dapat membersihkan racun dan kotoran dari tubuh mereka, sehingga mereka kebal terhadap berbagai penyakit, sedangkan seniman bela diri dapat meningkatkan kondisi fisik mereka, yang akan memungkinkan mereka menjalani perjalanan yang mulus di jalur bela diri selanjutnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pil pembersih sumsum tulang dan menyerahkannya kepada Xiao Wanrong, sambil berkata, Wanrong, cepat minum pil pembersih sumsum tulang ini. Xiao Wanrong langsung terkejut dan buru-buru menolak, saya hanya orang biasa, memberikannya kepada saya akan sia-sia. Tolong simpan dulu sebelum khasiatnya memudar. Song Qingshan berkata dengan serius, Wanrong, kau telah mengabdikan dirimu untuk keluarga Song selama bertahun-tahun. Pil pembersih sumsum tulang adalah hal terakhir yang pantas kau dapatkan. Xiao Wanrong tergerak dan ingin menolak lagi, tetapi Song Qingshan memotongnya, Wanrong, apa kau tidak mau mendengarkanku? Ayah, bukan itu, aku. Xiao Wanrong tiba-tiba menjadi cemas dan mulai menjelaskan. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Song Qingshan berkata, kalau begitu, ambil saja sekarang. Keluarga Song akan segera bangkit, dan kami membutuhkan orang-orang. Hanya jika Anda memiliki konstitusi yang lebih baik, Anda dapat melayani keluarga Song dengan lebih baik. Kalau kau tidak minum pil pembersih sumsum tulang ini, aku akan membuangnya. Saat dia berpura-pura membuangnya, Xiao Wanrong menjadi panik dan buru-buru berkata, ayah, aku akan mengambilnya sekarang. Song Qingshan menyerahkan ramuan itu kepada Xiao Wanrong dan setelah melihatnya meminumnya barulah dia menunjukkan sedikit senyuman. Wanrong, setelah meminum pil pembersih sumsum tulang, tubuhmu akan mengalami beberapa perubahan, jadi sebaiknya kau kembali ke kamarmu dulu. Song Qingshan tahu bahwa setelah meminum pil, tubuh akan mengeluarkan racun dan kotoran, jadi dia menyuruh Xiao Wanrong pergi tepat setelah dia meminum pil. Xiao Yan sudah merasakan efek pembersihan sumsum dan pemurnian tubuh ketika tabib suci Qin merawatnya. Dengan 2 pil pembersih sumsum yang tersisa, satu untuk Xiao Jie, tapi siapa yang seharusnya menerima yang satunya? Song Qingshan merenung. Karena ayah Song Yan meninggal di usia muda, ia hanya memiliki Song Hao sebagai putra. Namun, Song Hao tidak disiplin dan tidak cocok untuk tanggung jawab yang berat. Membiarkan Song Hao meminum pil pembersih sumsum tulang sungguh merupakan pemborosan harta. Pada akhirnya,
dia masih belum memutuskan siapa yang akan menerima pil pembersih sumsum terakhir. Kakek, kami kembali. Saat itu, Song Yan kembali bersama Qin Nian. Qin Nian telah berganti pakaian baru dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang semuanya dibeli saat Song Yan mengajaknya berbelanja. Lagu kakek. Qin Nian memanggil dengan hormat dan kemudian bertanya, "Kakek Song, apakah saudaraku sudah kembali?" Song Yan juga melirik Song Qingshan. Dia baru saja membeli baju baru dan ingin Qin Chuan melihatnya. Song Qingshan melihat jam dan berkata sambil tersenyum, "Tabib Qin masih di keluarga Song. Dia sedang sibuk dengan beberapa urusan." Mengenai apa yang sedang dilakukan Qin Chuan, dia sebenarnya tidak tahu detailnya, tetapi dia agak bingung. Sudah 3 jam sejak Qin Chuan memasuki ruang rahasia, jadi mengapa dia belum keluar juga? Meskipun dia penasaran, dia tidak berani bertanya. Waktu terus berjalan, detik demi detik, dan segera 3 jam berlalu. Xiao Wanrong melihat jam dan berkata dengan wajah khawatir, "Ayah, kenapa tabib ilahi Qin belum keluar? Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, kan?" Song Qingshan menggelengkan kepalanya, tabib ilahi Qin sangat kuat dan kemampuan medisnya sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya di keluarga Song? Jangan khawatir, dia pasti lupa waktu saat berkultivasi. Xiao Wanrong mengangguk sedikit, tidak mengatakan apapun lagi. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu. Hari sudah gelap, dan masih belum ada tanda-tanda Qin Chuan keluar dari ruang rahasia. Xiao Wanrong berkata dengan nada khawatir, "Ayah, mengapa ayah tidak pergi memeriksa ruang rahasia itu?" Song Qingshan melihat keluar, wajahnya semakin khawatir. Akhirnya ia berkata, "Kita tunggu sebentar lagi." Bukannya dia tidak mau pergi, dia khawatir mengganggu Qin Chuan. Jika Qin Chuan sedang berada di titik kritis kultivasinya dan tiba-tiba diganggu, konsekuensinya bisa tak terbayangkan. "Ayah, bukankah Tang Zonghan bilang akan datang menemui tabib suci Qin sore ini? Ini sudah malam, kenapa dia belum datang?" Xiao Wanrong tiba-tiba bertanya. Alis Song Qingshan berkerut erat saat ia berkata dengan suara berat, "Meskipun hubunganku dengan Tang Zonghan tidak terlalu dekat dan ini pertama kalinya kami berurusan satu sama lain, kabar yang beredar di luar mengatakan bahwa dia pria yang berintegritas dan setia. Seharusnya dia tidak mengingkari janjinya. Mungkin, dia terlambat karena sesuatu. Meski begitu, dia masih ragu. Dengan kekuatan Tang Zonghan, tidak banyak yang bisa mengganggunya, namun ketidakhadirannya memang aneh. Namun, yang lebih mengkhawatirkannya saat ini adalah Qin Chuan. "Kakek, apakah Qin Chuan belum keluar?" Saat itu, Song Yan juga datang untuk bertanya. Saat itu, dia sudah bola-balik 5 atau 6 kali. Song Qingshan hanya menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Xiao Wanrong menyarankan dengan ragu, "Ayah, mengapa kita tidak mengirim Xiao Yan untuk memeriksa ruang rahasia itu?" Baru saat itulah Song Qingshan berkata, "Baiklah, Xiao Yan, pergilah dan lihat. Tapi ingat, jika tabib ilahi Qin sedang sibuk atau sedang berkultivasi, jangan ganggu dia dalam keadaan apapun." Song Yan mengangguk cepat, "Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggunya." Tak lama kemudian, Song Yan tiba di ruang rahasia. Mengapa ruang rahasia begitu panas? Begitu pintu ruang rahasia itu terbuka, Song Yan merasakan gelombang panas menerpanya. Dia baru saja melangkah maju ketika melihat Qin Chuan tergeletak di tanah, dan wajahnya berubah drastis. Bab 65. Menyerahkan manik darah. Pada saat ini, Qin Chuan tidak membuat gerakan apapun. Saat Song Yan menyentuh tubuh Qin Chuan, dia secara naluriah menarik tangannya, karena panas yang luar biasa terpancar dari Qin Chuan. "Qin Chuan, apa yang terjadi padamu? Jangan menakutiku seperti ini." Tanpa mempedulikan panas menyengat di tubuh Qin Chuan, Song Yan memeluknya dan berteriak keras. Namun, selain suhu tubuhnya yang tinggi, Qin Chuan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bahkan tidak bernapas atau berdetak, seolah-olah mereka telah berhenti. Melihat Song Yan belum keluar cukup lama, Song Qingshan bergegas-bergegas ke ruang rahasia, hanya untuk mendapati Song Yan berteriak keras sambil memberikan CPR kepada Qin Chuan. Melihat Qin Chuan yang hampir tak bernapas, raut wajah Song Qingshan berubah drastis. "Xiao Yan, apa yang terjadi pada tabib ilahi Qin?" Hampir menangis, Song Yan berkata lantang, dia tidak bernapas, dan jantungnya tidak berdetak. "Kakek, cepat panggil kakek Luo." Baru pada saat itulah Song Qingshan kembali tenang dan segera menghubungi nomor Luo Changsheng. Dengan wajah berlinang air mata, Song Yan memikirkan kemungkinan yang sangat nyata bahwa dia tidak akan pernah mendengar suara Qin Chuan lagi, dan dia merasa seolah-olah hatinya hancur. Sambil menangis, dia berteriak, "Qin Chuan, aku mohon padamu, berhentilah tidur, bangun, kumohon bangun." 20 menit kemudian, Luo Changsheng dan Sun Xiuyun tiba bersama di kediaman keluarga Song.
Saat melihat Qin Chuan di ruang rahasia, kedua tetua saling bertukar pandang, keduanya dengan ekspresi panik. "Kakek Luo, tolong obati Qin Chuan dengan cepat." Melihat Luo Changsheng tidak bergerak, Song Yan mendesaknya. Luo Changsheng berkata dengan wajah sedih, dia telah diracuni, dan dengan racun yang langka dan aneh. Song Qingshan tampak tertegun, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bergegas pergi memeriksa tanaman spiritual berusia 3 abad yang telah diberikannya kepada Qin Chuan. Melihat kotak kayu kosong itu, matanya terbelalak kaget, lalu dia buru-buru berkata, "Patua Luo, kejadian ini baru terjadi pada tabib suci Qin setelah beliau mengonsumsi ramuan obat berusia 300 tahun itu." Luo Changsheng dengan cepat bertanya, apa sebenarnya yang dia konsumsi? Song Qingshan menjawab, ginseng, ganoderma, dan teratai salju, semuanya berusia lebih dari 1 abad. Alis Luo Changsheng berkerut erat saat dia berkata dengan suara berat, ketiga ramuan ini sangat bergizi, dan bahkan jika dikonsumsi bersama-sama, mereka tidak akan menyebabkan keracunan. Sebelumnya di rumah saya, kondisinya mirip dengan sekarang, hanya saja saat itu detak jantung dan napasnya masih samar. Namun sekarang, napas dan detak jantungnya hampir tak terdengar. Dulu, setelah pengobatan saya gagal, Xiu Yun menyembuhkan Qin Chuan dengan pil detoksifikasi leluhur. Saya berasumsi pil itu telah sepenuhnya menghilangkan racun aneh di tubuhnya, tetapi ternyata tidak. Mendengar kata-kata Luo Changsheng, Song Yan segera menoleh ke Sun Xiu Yun dan berkata dengan nada mendesak, "Nenek Sun, apakah nenek punya pil detoksifikasi lagi? Aku bersedia membayar berapapun harganya. Tolong selamatkan Qin Chuan." Sun Xiu Yun, dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Anak bodoh, jika aku memilikinya, aku pasti akan menyelamatkan Xiao Chuan. Pil detoksifikasi itu adalah pusaka keluargaku dan hanya ada satu, yang sudah diberikan kepada Qin Chuan." Song Yan langsung merasa putus asa. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan Qin Chuan? Saat itu, Xiao Wanrong tiba-tiba angkat bicara, mungkin, masih ada cara yang bisa menyelamatkan tabib suci Qin. Mendengar pernyataan itu, mata semua orang tertuju padanya serempak. Melihat secercah harapan, Song Yan bertanya dengan cemas, "Ibu, metode apa yang ibu miliki?" Xiao Wanrong berkata dengan tenang, ketika tabib suci Qin mengetahui bahwa Tang Zhonghan memiliki manik darah, dia sangat gelisah. Saat itu, Xiao Yan juga bertanya apakah manik darah itu berguna baginya, dia hanya diam saja. "Saya pernah melihat pengantar tentang manik darah dalam teks-teks kuno. Manik ini juga dikenal sebagai sumber segala racun, dengan toksisitas yang sangat kuat. Manik ini dapat mengawetkan mayat selama 1000 tahun tanpa pembusukan, itulah sebabnya banyak bangsawan menggunakannya untuk pemakaman." Paman Luo baru saja mengatakan bahwa tabib suci Qin terjangkit racun aneh, dan beliau sangat gembira setelah mengetahui tentang manik darah. Jadi, kurasa tabib suci Qin membutuhkan manik darah untuk menekan racun aneh di tubuhnya. Harus diakui bahwa Xiao Wanrong sangat cerdas, tebakannya hampir semuanya benar. Jika Qin Chuan bisa mendengar apa yang dikatakan Xiao Wanrong, dia pasti akan memberinya acungan jempol besar. Setelah mendengar kata-kata Xiao Wanrong, wajah semua orang menunjukkan ekspresi antisipasi. "Bu, bukankah ibu bilang manik darah itu sangat beracun? Lagi pula, karena Qin Chuan sudah terjangkit racun aneh, bagaimana manik darah bisa menekan racun di tubuhnya?" Song Yan bertanya dengan penuh kebingungan. Xiao Wanrong memandang Luo Changsheng dan berkata, "Paman Luo, jika dua racun yang sama beracunnya bertemu, mungkinkah ada fenomena menggunakan racun untuk melawan racun?" Mata Luo Changsheng berbinar, dan ia mengangguk cepat, tebakan Wanrong tidak salah. Memang ada yang namanya menggunakan racun untuk menyerang racun. Karena Qin Chuan ingin mendapatkan manik darah, ia harus menggunakan metode ini untuk menekan racun aneh di tubuhnya. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang menjadi gembira, akhirnya tahu cara menyelamatkan Qin Chuan. Tiba-tiba, Xiao Wanrong menambahkan, "Namun, Tang Zhonghan berjanji untuk bertemu dengan tabib ilahi Qin sore ini, tetapi hari sudah malam dan dia belum datang. Jika bukan karena sesuatu yang terjadi padanya, maka dia telah mengingkari janjinya." Tatapan mata Song Qingshan berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Bahkan jika aku harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku akan menemukan Tang Zhonghan." Setelah berbicara, ia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Sebelum pergi, ia berkata kepada Luo Changsheng, "Luo tua, kau harus menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa tabib ilahi Qin, setidaknya sampai aku menemukan Tang Zhonghan." Luo Changsheng meyakinkannya, "Aku akan memberikan segalanya." Setelah Song Qingshan meninggalkan ruang rahasia, ia mengeluarkan perintah untuk mencari Tang Zhonghan. Dalam sekejap, seluruh penduduk kota Jiangcheng mencari Tang Zhonghan. Karena Song Qingshan secara langsung menawarkan hadiah 100 juta, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Sementara itu, di pinggiran kota Jiangcheng, Tang Zhonghan yang ditawari hadiah 100 juta oleh Song Qingshan,
sedang menggendong cucunya, sedang dalam pelarian. Dan di belakang mereka, sekelompok orang mengikuti dari dekat. Di barisan terdepan berdiri seorang tetua berambut bangau yang mengenakan pakaian tang, memancarkan aura yang kuat, langkahnya sangat ringan. Anehnya, di tengah hujan deras, pakaiannya tetap kering. Setelah diamati lebih dekat, terlihatlah cangkang transparan setebal sekitar 5 hingga 6 cm di sekeliling tubuhnya yang menangkal air hujan. Jelas ini adalah penampakan aura, tanda seorang Grandmaster keterampilan yang memberi energi. Mengikuti Master Rambut Bangau ada 5 atau 6 seniman bela diri yang bersenjatakan pisau, dengan ganas mengejar Tang Zonhan. Tepat pada saat itu, Tang Zonhan terhalang oleh sungai yang mengalir deras, yang sebenarnya dapat dengan mudah diseberanginya jika ia tidak menggendong cucunya. Tetua berambut bangau dan kelompoknya menyusul, lalu berkata kepada Tang Zonhan, "Tang Zonhan, kau tak bisa kabur. Serahkan manik darah, dan kami mungkin akan mengampuni nyawamu." Niat membunuh terpancar di mata Tang Zonhan saat ia mengamati kelompok itu dengan tajam dan berkata dengan gigi terkatup, "Tanpa manik darah, nyawa cucuku akan terenggut. Kau menginginkan manik darah, itu berarti kau menginginkan nyawa cucuku." Tetua berambut bangau itu berkata dengan dingin, "Tang Zonhan, kau hampir tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, apalagi cucumu. Serahkan manik darah itu, dan mungkin masih ada sedikit peluang untuk selamat bagimu dan cucumu. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan segera mengirimmu pergi." Saat kata-katanya diucapkan, aura bela diri yang kuat meledak dari tubuhnya. Bab 66 Waktu Terbaik. Merasakan aura kuat yang terpancar dari Master Rambut Bangau, ekspresi Tang Zonhan menjadi sangat serius hingga ke tingkat yang paling tinggi. "Sepertinya surga ingin mengakhiri hidupku." Tang Zonhan mendesah panjang ke arah langit, lalu tatapannya tertuju pada sang Master Rambut Bangau, matanya penuh dengan semangat juang yang kuat. Sang Master Rambut Bangau mengerutkan kening, berbicara dengan dingin, "Tang Zonhan, apakah kamu benar-benar memilih jalan kematian?" Dia telah merasakan niat perang yang kuat terpancar dari Tang Zonhan. Tang Zonhan menatap tajam ke arah pihak lain dan berkata, "Sekalipun aku menyerahkan manik darah kepadamu, kau tak akan mengampuni kami. Kalau begitu, kenapa aku harus berkompromi?" Manik darah mempunyai khasiat mengawetkan mayat selama 1000 tahun tanpa pembusukan, dan banyak tokoh penting yang mencarinya. Semenjak dia mencuri Bloodbath dari Imperial Mausoleum, dia tidak pernah merasakan satu hari pun kedamaian, baik saat melarikan diri dari pengejar maupun saat hidup bersembunyi. Kalau ada yang berhasil mendapatkan Bloodbath darinya, pasti mereka akan membunuhnya untuk membungkamnya. Oleh karena itu, Tuan Rambut Bangau di depannya tidak mungkin melepaskannya begitu saja. 5 pembunuh yang membawa pisau menyerang langsung ke arah Tang Zonhan. Tang Zonhan menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba meninggalkan tempat semula. Meskipun menggendong seseorang di punggungnya, kecepatannya tampak tidak terpengaruh, dan hampir seketika, ia berhasil menangkap kelima pembunuh itu. Ledakan. Hanya dalam satu kali pertemuan, pembunuh yang berada di garis depan terkena telapak tangan Tang Zonhan di dada dan terpental keluar sambil menyemburkan darah. Tangan jaring surga. Alis Master Rambut Bangau terangkat, tatapan serius muncul di matanya, bergumam pada dirinya sendiri, ini pasti buku rahasia teknik telapak tangan yang diperoleh Tang Zonhan dari makam kuno. Meskipun kelima pembunuh itu bukan Grandmaster Energizing Skill, mereka semua adalah ahli Dark Energy Middle Stage dan sangat ahli dalam teknik pembunuhan. Bahkan ketika menghadapi ahli Dark Energy Late Stage, mereka memiliki peluang besar untuk menang. Namun, salah satu pembunuh langsung dibunuh oleh Tang Zonhan hanya dalam satu pertempuran. Sang Master Rambut Bangau berkata dengan lembut, "Jika dia tidak sedang mengandung seorang wanita, aku khawatir bahkan aku tidak akan sebanding dengannya." Pada saat itu, 2 pembunuh lainnya langsung terbunuh. 2 pembunuh yang tersisa, melihat 3 rekannya terbunuh hanya dalam hitungan detik, memiliki ketakutan di mata mereka. Keduanya bertukar pandang, tatapan mata yang kejam, lalu keduanya mengeluarkan pil merah dan menelannya. Ledakan. Setelah keduanya meminum pil tersebut, 2 aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Mata mereka seketika berubah menjadi merah darah, ekspresi wajah mereka ganas, seperti 2 binatang buas. Wajah Tang Zonhan menegang saat ia berteriak, "Dasar jalan sesat, beraninya kau pamer keahlianmu di hadapanku. Bunuh." Saat kata-katanya terucap, dia sudah menyerang ke arah 2 pembunuh terakhir. Kedua pembunuh itu mengeluarkan raungan memilukan dari mulut mereka, menyerbu ke medan pertempuran. Dalam sekejap, Tang Zonhan berhadapan dengan 2 pembunuh itu, dan di antara mereka, jurus-jurus mematikan dilepaskan dan saling menjatuhkan. Tepat pada saat itu, sosok Master Rambut Bangau berkelebat, dan hampir dalam sekejap, ia muncul di belakang Tang Zonhan. Sang Master Rambut Bangau melontarkan sepatah kata, telapak tangan kanannya dengan ganas menghantam wanita di punggung Tang Zonhan. Merasakan niat membunuh dari belakang,
Tang Zonghan yang baru saja melancarkan serangan terhadap dua pembunuh, mengeluarkan raungan marah. Dia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, memutar tubuhnya dengan kuat dalam upaya menghindari gerakan mematikan sang master rambut bangau terhadap gadis di punggungnya. Pada saat yang sama, serangan dari kedua pembunuh itu dengan ganas mendarat di sisi tubuh Tang Zonghan. 3 serangan mendarat pada Tang Zonghan pada saat yang sama, dan dengan semburan darah yang deras, tubuhnya terlontar ke arah kedua pembunuh itu. Bersama kedua pembunuh itu, mereka terbang sejauh lebih dari 10 meter. Chen Jinsong. Tang Zonghan tampak menggertakkan giginya ketika dia meneriakkan nama Master Rambut Bangau. Kalau saja dia bereaksi lebih lambat sedikit saja, serangan berkekuatan penuh Chen Jinsong pasti akan mengenai cucunya. Bahkan dia, setelah menerima pukulan itu, menderita luka berat. Mudah dibayangkan, seandainya pukulan itu mengenai cucunya, kemungkinan besar dia akan musnah. Mulut Chen Jinsong melengkung dingin saat dia menatap Tang Zonghan dan berkata, "Kamu benar-benar bodoh. Jika kamu tidak melindungi cucumu tadi, giliranku yang akan takut. Tapi kamu memilih untuk melindungi orang yang sedang sekarat dan, akibatnya, kamu akan kehilangan nyawamu sendiri." Puff! Tang Zonghan kembali memuntahkan darah, napasnya merosot ke dasar lembah. Ia tahu, dalam kondisi ini, jangankan membunuh Chen Jinsong, ia mungkin bahkan tidak sanggup menyentuh pakaian Chen Jinsong. Bahkan saat mati, kau tidak akan mendapatkan bloodbath. Mata merah Tang Zonghan menatap tajam ke arah Chen Jinsong saat dia berbicara. Saat kata-katanya berakhir, dia berdiri dengan gemetar, menatap Chen Jinsong dengan tatapan terakhir yang dipenuhi kebencian, dan kemudian, sambil menggendong cucunya di punggungnya, dia bersiap untuk melompat ke sungai yang mengalir deras di belakangnya. Tang Zonghan. Chen Jinsong meraung marah, lalu bergegas keluar. Tepat saat Tang Zonghan melompat dan hendak jatuh ke sungai, Chen Jinsong menyerang dengan telapak tangan yang kuat. Telapak tangannya mendarat di dada gadis di belakang Tang Zonghan, dan sebutir manik merah terbang keluar dari mulut gadis itu. Segera setelah itu, Tang Zonghan dan gadis itu jatuh ke sungai dan menghilang tanpa jejak. Chen Jinsong memegang manik berwarna merah darah di tangannya, tak kuasa menahan tawa, itu manik darah. Itu memang manik darah. Tepat saat Tang Zonghan jatuh ke sungai, seluruh kota Jiangcheng mencarinya. Sementara itu, di kota Jiangcheng, di atas gedung naga hitam, di kantor ketua. Hua Xiong berdiri di depan meja dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua, belum ada yang menemukan Tang Zonghan." Kekhawatiran menyelimuti wajah Zhang Longwang, sepertinya, Song Qingshan pasti terluka parah, kalau tidak, mengapa dia menawarkan hadiah 100 juta untuk menemukan Tang Zonghan? Dialah yang meminta bantuan Tang Zonghan untuk menyerang Song Qingshan. Sesuai instruksinya, Tang Zonghan harus membunuh Song Qingshan, tetapi sekarang, Tang Zonghan telah kehilangan kontak, dan keluarga Song menawarkan hadiah yang sangat besar untuk menemukannya. Dalam pandangannya, sudah jelas karena Tang Zonghan telah melukai Song Qingshan dengan serius sehingga keluarga Song mengeluarkan banyak uang untuk menemukannya. Hua Xiong tiba-tiba angkat bicara, "Ketua, saya pikir sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang keluarga Song." Zhang Longwang menatap Hua Xiong dengan rasa penasaran. Hua Xiong menjelaskan, bahkan Tang Zonghan pun pernah gagal, yang cukup menunjukkan bahwa alam bela diri Song Qingshan tidak hanya pulih ke puncaknya, tetapi bahkan menembus keterampilan energi. Dan sekarang, lukanya paling parah, dan ini juga saat yang tepat untuk membunuhnya. Jika kita melewatkan kesempatan ini, setelah dia pulih, akan lebih sulit lagi untuk membunuhnya. Bab 67. Orang kuat misterius. Mendengar perkataan Hua Xiong, ekspresi Zhang Longwang berubah sangat serius. Butuh beberapa saat sebelum Zhang Longwang menatap Hua Xiong dan bertanya, "Pernahkah kau pikirkan apa yang akan terjadi jika Song Qingshan tidak terluka? Apa yang akan kita hadapi?" Rona kegilaan terpancar di mata Hua Xiong saat ia menggertakkan gigi dan berkata, "Ketua, keluarga Song telah merebut pengaruh bawah tanah kita di kota Jiangcheng. Dengan kata lain, keluarga Song telah bergerak melawan kita. Tang Zonghanlah yang kau perintahkan untuk membunuh Song Qingshan. Cepat atau lambat, keluarga Song akan tahu bahwa kau dalam semua ini. Begitu Song Qingshan pulih dan bergerak melawan kita, kita takkan mampu bertahan. Jika memang begitu, mengapa kita harus terus menunggu?" Zhang Longwang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Kau ingin membalas dendam, bukan?" Hua Xiong selalu percaya bahwa ahli misterius yang mengenakan topeng wajah hantu malam itu adalah Song Qingshan, dan bahkan sekarang, luka-lukanya belum sembuh. Mendengar perkataan Zhang Longwang, raut wajah Hua Xiong langsung berubah drastis, dan dia segera menyangkal, "Ketua, bagaimana mungkin aku mengabaikan kepentinganmu demi keuntungan pribadiku? Semua yang kukatakan berasal dari lubuk hatiku. Sekaranglah saat terbaik bagi kita untuk menyerang keluarga Song. Jika kita melewatkan kesempatan ini, penyesalan akan terlambat." Zhang Longwang tidak berbicara, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan.
Dia tidak menyangkal bahwa perkataan Hua Xiong masuk akal, tetapi semua ini hanyalah spekulasi. Bagaimana jika keluarga Song menawarkan 10 miliar bukan karena Tang Zhonghan melukai Song Qingshan dengan serius? Dalam situasi seperti itu, jika mereka berani memprovokasi keluarga Song, mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Setelah beberapa lama, Zhang Longwang memerintahkan, teruslah selidiki untukku. Cari tahu apakah Song Qingshan benar-benar terluka. Segera laporkan kepadaku begitu ada berita. Pada akhirnya, dia tetap tidak mengambil tindakan segera terhadap keluarga Song. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani berjudi. Kalau kalah, nyawanya yang akan dikorbankan. Raut kekecewaan terpancar di mata Hua Xiong, tetapi ini adalah perintah Zhang Longwang. Ia tidak berani memberi nasihat dan segera setuju sebelum pergi. Sementara itu, di kediaman keluarga Song, Luo Changsheng terengah-engah, menatap Song Qingshan dan bertanya, "Song tua, apakah kamu belum menemukan Tang Zhonghan?" Dia telah mencoba semua metode detoksifikasi yang mungkin, namun dia masih tidak dapat mencegah vitalitas Qin Chuan menurun. Song Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada berat, "Semua orang di kota Jiangcheng sedang mencari Tang Zhonghan, tapi dia seperti menghilang begitu saja, tanpa jejak." Dengan suara pelan, Xiao Wanrong berkata, "Sejak insiden di Mausolem Kekaisaran, dia terus menghindari kejaran, dan kemampuan kontra pengawasannya sangat kuat. Orang biasa akan kesulitan menemukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Wajah Song Yan penuh kecemasan, dan ada bekas air mata di pipinya, dia tidak tahu berapa kali dia menangis. Semua orang memasang ekspresi sedih, terpaksa menyaksikan tanpa daya saat vitalitas Qin Chuan melemah, tak berdaya menghentikannya. Berbicara lembut kepada putrinya, Xiao Wanrong berkata, "Pria yang beruntung akan selalu mendapat perlindungan ilahi. Aku yakin tabib ilahi Qin pasti akan melewati cobaan ini dengan selamat." Luo Changsheng menghela napas dalam-dalam, menatap Qin Chuan lama-lama, lalu menatap ke arah kerumunan dan berkata perlahan, "Mari kita mulai mempersiapkan urusannya." Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang berdiri di sana dengan kaget. Song Qingshan tiba-tiba meledak dengan marah, "Luo tua, omong kosong apa yang kau ucapkan? Qin Chuan masih sangat muda dan sudah memiliki keterampilan medis dan kekuatan yang luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa meninggal di usia semuda itu?" Dengan raut wajah tegang, Song Yan berkata, "Kakek Luo, kau pasti bercanda. Dia akan segera bangun, kan?" Saat dia berbicara, air mata tak terkendali mengalir di pipinya. Xiao Wanrong tidak berbicara, tetapi wajahnya dipenuhi kesedihan. Selama beberapa hari terakhir, ia telah menganggap Qin Chuan sebagai menantunya sendiri, dan sekarang Luo Changsheng menyarankan agar mereka mempersiapkan pemakaman Qin Chuan. Nenek Sun berteriak marah, "Dasar orang tua bodoh, kalau berani ngomong sembarangan lagi, aku lihat saja nanti bagaimana aku akan menghadapimu saat kita pulang nanti. Xiao Chuan adalah menantu kesayanganku, kau harus menggunakan ilmu rahasia keluargamu untuk menyembuhkannya." Wajah Luo Changsheng dipenuhi kesedihan, matanya yang merah menyapu semua orang saat ia berkata dengan lantang, "Aku tidak bercanda. Kekuatan hidup Qin Chuan hampir habis. Dalam 10 menit, dia pasti akan mati. Saat itu, bahkan jika seorang Dewa Mas Daluo datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya." Rasanya seperti semua orang tersambar petir, semuanya membeku di tempat. Saudara laki-laki. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi keputusasaan tiba-tiba terdengar, menyadarkan kerumunan yang linglung itu kembali ke kenyataan. Qin Nian sudah berada di kediaman keluarga Song sejak lama. Semua orang menyembunyikan kebenaran darinya, takut ia tak sanggup menanggungnya, tetapi ia tetap mengetahuinya. "Nian." Ketika Song Yan melihat Qin Nian, dia tidak dapat menahan diri untuk bergegas memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Saat semua orang diliputi kesedihan, manajer keluarga Song bergegas menghampiri, memegang kotak kayu yang rapuh, dan berkata dengan terengah-engah, "Kepala keluarga, cepat, suruh tabib ilahi Qin minum pil ini, dia akan sadar." "Apa katamu? Pil ini benar-benar bisa membangunkan tabib suci Qin?" Song Qingshan menatap kotak kayu yang diserahkan manajer, terkejut, lalu bertanya, "Dari mana pil ini berasal?" Semua mata tertuju pada manajer. Manajer itu buru-buru berkata, "Baru saja, seseorang misterius bertopeng hantu datang. Dia meminta saya memberikan pil ini kepada tabib ilahi Qin, dan bersikeras agar pil itu membangunkannya." Mendengar ini, Song Yan bergegas, mengambil pil dari kotak kayu, dan memberikannya kepada Qin Chuan. "Xiao Yan." Song Qingshan ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Song Yan tahu apa yang ingin dikatakan Song Qingshan, air mata menggenang di matanya saat ia berbicara, "Kakek, apa yang perlu dikhawatirkan di saat seperti ini? Lagi pula, orang misterius bertopeng berwajah hantu yang disebutkan manajer Wang, meskipun aku tidak tahu siapa dia, aku yakin dia tidak akan menyakiti Qin Chuan."
Qin Nian pun angkat bicara, "Kakak Yan benar, dia tidak akan menyakiti adikku. Karena dia bilang pil ini bisa membangunkan adikku, maka pasti bisa." Setelah berbicara, dia menatap Qin Chuan dengan wajah penuh harapan. Song Qingshan tiba-tiba tercengang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya dan dia berkata dengan heran, mungkinkah dialah sosok misterius yang menaklukkan Hua Xiong dengan satu pukulan malam itu? Sebagai kepala keluarga Song, dia tentu tahu tentang insiden di klub Hui Huang pada malam ketika Hei Hu bergerak. Dikatakan bahwa seorang pria kuat misterius yang mengenakan topeng berwajah hantu telah muncul dan membantu Hei Hu menaklukkan Hua Xiong dengan satu pukulan. Karena itu, Hei Hu dapat mengambil alih klub Hui Huang dengan lancar dan menjadi bos kota Jiangcheng. Dan karena Hei Hu adalah salah satu orang Qin Chuan, mungkinkah orang misterius yang mengenakan topeng berwajah hantu ini ada hubungannya dengan Qin Chuan? Dengan pemikiran ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan, matanya tertuju pada Qin Chuan. Bab 68 Kematian Tertentu. Semua orang menatap ke arah Qin Chuan dengan penuh harap, berharap ramuan itu akan menjadi penyelamat mereka. Karena gugup, Qin Nian menggigit bibirnya hingga berdarah, tampaknya tidak menyadari rasa sakit saat dia terus menatap Qin Chuan dengan mata berkaca-kaca. Song Yan menggenggam tangan Qin Nian erat-erat dan menghiburnya, "Nian, jangan khawatir, adikmu akan baik-baik saja." Detik dan menit pun berlalu, namun belum ada tanda-tanda Qin Chuan akan bangun, membuat semua orang semakin cemas. "Luo tua, sudah 10 menit. Mengapa tabib suci Qin belum bangun?" Song Qingshan menatap Luo Changsheng dengan wajah penuh urgensi. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Luo Changsheng. Wajah Luo Changsheng tampak serius, tak seperti sebelumnya. Setelah memeriksa tubuh Qin Chuan, ia mengerutkan kening dan berkata pelan, "Aneh. Meskipun napas dan detak jantungnya hilang, aku bisa merasakan vitalitas yang kuat memancar darinya." Song Qingshan bertanya, "Luo tua, apa artinya itu?" Luo Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya bisa memastikan bahwa nyawa Qin Chuan telah terselamatkan, mungkin berkat ramuan itu. Tapi kenapa dia belum juga bangun, aku tidak yakin. Mungkin." Dia berhenti di tengah kalimat. Sun Xiuyun berkata dengan tidak sabar, "Mungkin apa?" Luo Changsheng menatapnya, lalu mengamati ruangan dan berkata dengan serius, "Mungkin, dia tidak akan pernah bangun lagi di kehidupan ini." Ledakan. Perkataannya menyambar semua orang bagai sambaran petir, menyebabkan gemuruh yang menggema dalam pikiran mereka. "Kamu bicara omong kosong." Song Qingshan segera mengumpat, matanya merah saat berkata, "Dasar tukang ngadu, bilang saja kau tidak bisa mengobatinya, dan berhentilah menyebarkan omongan yang menakut-nakuti di sini." Luo Changsheng, yang tidak tersinggung, menatap teman lamanya dan berkata, "Song tua, bahkan jika kamu membawa tangan suci medis nasional, diagnosisnya akan tetap sama. Qin Chuan sekarang dalam kondisi vegetatif. Jika tangan suci medis nasional dapat dengan mudah menyembuhkan orang-orang dalam kondisi vegetatif, Shen Zhou tidak akan memiliki begitu banyak orang seperti itu." Song Qingshan terhuyung mundur beberapa langkah karena terkejut. Meskipun ia menyebut Luo Changsheng seorang dukun, ia tahu Luo Changsheng tidak akan bicara tanpa alasan. Batuk-batuk. Tepat pada saat itu, suara batuk tiba-tiba terdengar. Paling dekat dengan Qin Chuan, Qin Nian dan Song Yan keduanya tampak tercengang. Song Yan bertanya dengan gugup, Nian, apakah kamu baru saja batuk?" Qin Nian menggelengkan kepalanya, dan raut kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia berbalik menatap Qin Chuan. Batuk-batuk. Tiba-tiba batuknya muncul lagi. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, Qin Chuan perlahan membuka matanya. Detik berikutnya, dia duduk tegak di tempat tidur. "Saudara laki-laki." Karena tidak dapat lagi menahan emosinya, Qin Yan berteriak dan menghambur ke pelukan Qin Chuan, menangis sejadi-jadinya. Song Yan juga menangis bahagia. Meskipun ia juga ingin berhamburan ke pelukan Qin Chuan, ia tahu tempat itu hanya milik Qin Nian untuk saat ini. "Haha, sudah kuduga. Jiwa-jiwa yang beruntung memiliki pertolongan mereka sendiri dari surga. Tabib ilahi Qin tidak akan mendapat masalah," kata Song Qingshan sambil tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian menoleh ke arah Luo Changsheng yang masih syok, dan berkata dengan kesal, "Dasar dukun, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa bahkan tangan suci medis nasional pun tidak bisa menyembuhkan tabib ilahi? Bagaimana kau menjelaskannya sekarang?" Wajah Luo Changsheng memerah, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak ke dalamnya, namun dia benar-benar tercengang di dalam. Dengan keahlian medisnya, mustahil ia salah mendiagnosis. Awalnya, kekuatan hidup Qin Chuan memang hampir padam. Setelah meminum ramuan itu, meskipun Qin Chuan masih memiliki vitalitas, napas dan detak jantungnya hampir hilang. Sekalipun nyawanya terselamatkan, ia jelas berada dalam kondisi vegetatif. Namun saat dia baru saja mengumumkan diagnosisnya, Qin Chuan tiba-tiba terbangun.
Jika bukan karena Qin Chuan tidak akan melakukan hal sia-sia seperti itu. Ia bahkan mulai curiga bahwa Qin Chuan baru saja berpura-pura mati. Xiao Wanrong pun merasa amat bahagia, diam-diam menyeka air matanya. Qin Chuan memeluk Qin Nian erat-erat, gelombang ketakutan menerpanya. Ia sangat menyadari betapa berbahayanya situasi saat itu, dan jika bukan karena ramuan itu, ia takut serangan mendalam dari Kunlun akan membunuhnya. Butuh waktu cukup lama bagi Qin Nian untuk menenangkan emosinya. Wajahnya dipenuhi jejak air mata, dan matanya yang bengkak menatap Qin Chuan sambil bertanya, "Kakak, apa yang terjadi padamu?" Qin Chuan mengusap kepala Qin Nian dan berkata lembut, "Kakakmu tidak apa-apa, hanya sedikit kelelahan. Anggap saja aku hanya tidur siang dan sekarang aku sudah pulih." Qin Nian merasa skeptis, benarkah hanya itu? Saat itu, Song Yan buru-buru berkata, "Tentu saja benar. Kalau adikmu punya masalah, bagaimana mungkin dia bisa bangun secepat itu?" Luo Changsheng juga berkata, "Salahkan kemampuan medis saya yang buruk karena salah mendiagnosis kondisi Qin Chuan dan membuat semua orang khawatir. Maafkan saya." Song Qingshan berkata dengan wajah tegas yang disengaja, "Sudah kubilang kau dukun, tapi kau tidak percaya." Luo Changsheng memelototi Song Qingshan dan berkata, "Orang tua, lain kali kau sakit, jangan datang mengemis padaku untuk berobat." Song Qingshan berbicara dengan nada bangga dan genit, "Aku akan pergi menemui tabib ilahi Qin di masa depan." Kumis Luo Changsheng berdiri tegak karena marah. Semua orang bersekongkol untuk menyembunyikan rahasia Qin Nian. "Nian, hari ini sudah sangat larut. Kita menginap di rumah keluarga Song saja malam ini," kata Qin Chuan tiba-tiba, lalu menoleh ke Song Yan, "Xiao Yan, kenapa kamu tidak mengajak Nian istirahat dulu?" Song Yan mengerti bahwa Qin Chuan punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Song Qingshan dan yang lainnya, jadi dia mengangguk dan membawa Qin Nian pergi. Begitu Qin Nian pergi, Qin Chuan dengan kasar meludahkan seteguk darah hitam. Darah hitam menyembur ke lantai kayu, dan langsung mengikis beberapa lubang dengan kedalaman yang bervariasi. "Dokter ilahi Qin." Wajah Song Qingshan memucat, dan dia segera melangkah maju untuk mendukung Qin Chuan. Luo Changsheng pun bergegas mendekat, jari-jarinya menekan pergelangan tangan Qin Chuan. Tak lama kemudian, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Song Qingshan bertanya dengan cemas, "Luo tua, bagaimana keadaan tabib ilahi Qin?" Wajah Luo Changsheng sangat muram, tetapi dia masih berbicara, "Denyut nadi Qin Chuan, itu denyut nadi kematian." Denyut nadi kematian. Ini adalah pertama kalinya Song Qingshan mendengar denyut nadi seperti itu. Luo Changsheng menjelaskan, denyut kematian, atau denyut organ sejati, muncul selama fase kritis suatu penyakit. Denyut ini tanpa rasa, tanpa semangat, dan tanpa akar. Sederhananya, denyut kematian menandakan bahwa kehidupan berada dalam bahaya yang mengancam. Tidak hanya itu, aku juga menemukan bahwa racun aneh di tubuh Qin Chuan telah menembus jauh ke dalam organ dalamnya. Terus terang saja, fakta bahwa Qin Chuan masih hidup adalah sebuah keajaiban. Mendengar kata-kata Luo Changsheng, Song Qingshan benar-benar tercengang. Sun Xiuyun berkata dengan marah, "Orang tua, kau bicara omong kosong lagi. Tadi kau bilang Qin Chuan sudah jadi sayur, lalu dia bangun." Xiao Wanrong juga cepat-cepat menimpali, "Paman Luo, kami punya jantung yang lemah, tolong jangan bercanda dengan kami seperti ini, ya." Wajah Luo Changsheng tidak menunjukkan sedikit pun senyum saat dia berkata dengan nada berat, "Semua yang kukatakan itu benar." Pada saat itu, suara lemah Qin Chuan tiba-tiba terdengar, "Penatua Luo benar. Racun mematikan di tubuhku memang telah menyusup ke organ dalamku. Jika tidak ada cara untuk mendetoksifikasi dalam 3 hari, aku pasti akan mati." Bab 69. Mengungguli dia dalam kedokteran. Semua merasa cemas mendengar kata-kata Qin Chuan. "Dokter ilahi Qin, keahlian medismu tak tertandingi, kau menyembuhkan kakiku yang lumpuh selama 15 tahun. Bagaimana mungkin kau tidak menyembuhkan dirimu sendiri?" Song Qingshan berkata dengan nada mendesak, "Kau pasti punya cara untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Bahan obat apa yang kau butuhkan? Katakan saja, dan aku akan segera mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Song untuk menemukannya." Luo Changsheng pun angkat bicara, "Meskipun aku tidak punya bahan obat yang berumur sahabat, aku punya beberapa yang berumur hampir 100 tahun. Kalau kau butuh, ambil saja semuanya." Baik Sun Xiuyun maupun Xiao Wanrong menatap Qin Chuan dengan wajah penuh kekhawatiran. Tersentuh hatinya, Qin Chuan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, "Saya menghargai kebaikan semua orang, tetapi racun aneh di tubuh saya sangat parah, dan bahan-bahan obat biasa yang berusia seabad tidak berguna." Song Qingshan dengan cepat bertanya, "Bisakah manik darah menghilangkan racun aneh di tubuhmu?" Dia ingat betapa gembiranya Qin Chuan saat mengetahui bahwa Tang Zhonghan memiliki manik darah. Qin Chuan berkata, "Jika sebelum hari ini, mungkin bisa, tapi sekarang, racun aneh itu telah menyerang organ dalamku."
Untuk menghilangkan racun itu sepenuhnya, selain manik darah, diperlukan juga obat-obatan spiritual langka lainnya. Luo Changsheng berkata dengan sungguh-sungguh, Qin Chuan, aku kenal beberapa tangan suci di Balai Pengobatan Nasional yang mungkin memiliki bahan obat langka yang kau butuhkan. Bahan mana yang kau butuhkan? Aku akan menanyakannya padamu. Mendengar kata-kata Luo Changsheng, mata Qin Chuan berbinar. Balai Medis Nasional adalah organisasi pengobatan tradisional Tiongkok terbesar di Shenzhou, dan mereka mungkin benar-benar memiliki obat-obatan spiritual yang dia butuhkan. Pohon suci Siti Garba, mata air roh kehidupan, pohon dunia, teratai salju 1000 tahun, nektar embun abadi. Qin Chuan menyebutkan lebih dari selusin harta surgawi dalam satu tarikan napas, meninggalkan Luo Changsheng dan Song Qingshan terpaku di tempat. Selain teratai salju 1000 tahun yang pernah mereka dengar, mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang yang lainnya. Luo Changsheng bertanya dengan hati-hati, Qin Chuan, apakah semua yang kamu sebutkan adalah bahan obat? Qin Chuan berkata, ada bahan-bahan obat serta berbagai harta langka. Anda bisa menyebutnya harta surgawi. Luo Changsheng dan Song Qingshan saling berpandangan, wajah keduanya dipenuhi dengan kepahitan. Pada tingkatan mereka, mereka benar-benar belum pernah mendengar tentang harta surgawi ini. Saya tidak yakin apakah Balai Medis Nasional memiliki harta karun surgawi yang Anda bicarakan, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencarinya. Luo Changsheng berkata dengan sungguh-sungguh. Song Qingshan segera menambahkan, Pak Tua Luo, kalau soal uang, tanya saja padaku. Aku tidak punya banyak uang lagi, tapi aku punya banyak uang. Luo Changsheng mengangguk tanpa kepura-puraan. Song Qingshan kemudian berkata kepada Qin Chuan, Dokter Ilahi Qin, meskipun aku belum pernah mendengar tentang harta surgawi, aku akan mengerahkan semua sumber dayaku untuk menemukannya. Qin Chuan mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, selama kita bisa mendapatkan 3 harta surgawi ini, aku akan mampu menekan racun aneh di tubuhku untuk sementara dan memastikannya tidak kambuh setidaknya selama setahun. Luo Changsheng dan Song Qingshan diam-diam menghela napas lega, tetapi tekanan yang dihadapi tetap sangat besar, menemukan 3 harta surgawi dalam 3 hari sama seperti naik ke surga. Tiba-tiba Qin Chuan bertanya, ngomong-ngomong, dari mana asal ramuan yang baru saja diberikan kepadaku? Sebelumnya, saat dia tidak sadarkan diri, dia samar-samar merasa seseorang telah memberinya ramuan ajaib. Berkat ramuan itulah dia terbangun begitu cepat. Song Qingshan buru-buru menjelaskan asal-muasal ramuan itu. Setelah menjelaskan, Song Qingshan bertanya, Qin Chuan, apakah pria kuat misterius yang mengenakan topeng berwajah hantu ini ada hubungannya denganmu? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi kebingungan. Pria kuat misterius ini tidak hanya membantu Hei Hu menghalangi Hua Xiong, tetapi juga menyelamatkan Qin Nian, dan baru saja mengirimkan ramuan ajaib. Jelas, pihak lain diam-diam membantu Qin Chuan, tapi siapakah orangnya? Song Qingshan berkata, siapapun orangnya, yang pasti mereka tidak menyimpan dendam terhadapmu. Tabib Ilahi Qin, apakah kau perlu aku menyelidiki identitas orang itu? Qin Chuan menggelengkan kepalanya. Jika dia memilih untuk membantuku dengan cara ini, tentu saja dia tidak akan mau mengungkapkan identitasnya. Kalau begitu, jangan ganggu dia. Saya mengerti. Song Qingshan mengangguk, lalu menoleh ke Luo Changsheng dan berkata, Luo Tua, karena tabib suci Qin tidak dalam masalah besar saat ini, ayo kita cari harta karun langka yang dia butuhkan. Luo Changsheng mengangguk. Aku juga punya ide yang sama. Setelah keduanya pergi, Qin Chuan duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Baru pada pagi berikutnya dia menghembuskan napas udara busuk dan perlahan membuka matanya. Seperti yang diduga, mustahil untuk menekan racun ilahi Kunlun hanya dengan kultivasi. Aku telah mengonsumsi ramuan obat berusia 300 tahun, yang hanya sedikit meningkatkan kultivasiku. Qin Chuan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkan banyak harta langka untuk menekan racun ilahi Kunlun. Aku ingin tahu apakah Penatua Luo dan Penatua Song telah menemukan berita tentang harta karun langka itu. Pada saat yang sama, dengan wajah penuh kekhawatiran, Song Qingshan, yang tidak tidur sepanjang malam, berkata. Dia menoleh ke menantu perempuannya dan bertanya, Wan Rong, apakah masih belum ada berita tentang harta langka yang dibicarakan oleh Tabib Ilahi Qin? Xia Wan Rong, dengan wajah kelelahan, jelas juga tidak tidur pada malam sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya. Harta karun langka sangat sulit ditemukan, kita hanya bisa menemukannya secara kebetulan. Song Qingshan bertanya lagi, apakah tidak ada kabar dari Tang Song Han juga? Xia Wanrong menggelengkan kepalanya. Kota Jiancheng memang sebesar itu, tapi tak ada sedikit pun kabar tentangnya. Kurasa dia kemungkinan besar sudah terbunuh. Song Qingshan mengerutkan kening dan dengan gigi terkatup berkata, dia memiliki manik darah. Kita harus menemukannya,
bahkan jika itu berarti menggali 3 kaki ke dalam tanah. Tepat pada saat itu, Luo Changsheng berlari menghampirinya, sambil berlari ia berkata dengan gembira, aku telah menemukan teratai salju 1000 tahun. Luo tua, apakah kamu serius? Song Qingshan segera menjadi gembira dan bergegas bangkit untuk menyambutnya. Luo Changsheng mengangguk dan berkata dengan gembira, cabang Balai Pengobatan Nasional di kota provinsi memiliki teratai salju 1000 tahun. Maksudmu lelaki tua keras kepala itu, Dong Fangyu? Mendengar perkataan Luo Changsheng, Song Qingshan yang tadinya menampakkan wajah penuh kegembiraan, tiba-tiba tampak muram. Luo Changsheng mengangguk. Teratai salju 1000 tahun itu ada di tangan pemilik Dongfang. Song Qingshan mengerutkan kening. Dongfang Yu terkenal pelit. Bagaimana mungkin dia mau melepaskan ramuan obat langka seperti teratai salju 1000 tahun? Luo Changsheng tersenyum dan berkata, meskipun pemilik Dongfang keras kepala, justru karena sifat inilah kita dapat dengan mudah memperoleh teratai salju 1000 tahun. Ketertarikan Song Qingshan terusik, dan dia bertanya, maksudmu kita bisa dengan mudah mendapatkan teratai salju 1000 tahun darinya? Luo Changsheng mengangguk. Pemilik Dongfang membanggakan keahliannya dan meremehkan keahlian medis siapapun selain beberapa tangan suci dari Balai Pengobatan Nasional, tetapi kita harus mengakui, keahlian medisnya sendiri memang luar biasa. Bagi kami, dia punya kelemahan yang sangat fatal, dia sangat agresif di bidang kedokteran. Kita bisa memanfaatkan ini untuk keuntungan kita. Mendengar ini, mata Song Qingshan berbinar, dan ia tertawa terbahak-bahak, aku mengerti sekarang. Kau ingin dia menggunakan teratai salju 1000 tahun sebagai taruhan, bertaruh bahwa Qin Chuan bisa mengunggulinya dalam hal keterampilan medis. Bab 70. Dua pria tua berusia 70-an langsung akrab. Saat mereka berbicara, Qin Chuan berjalan mendekat. Song Qingshan bergegas mendekat sambil tersenyum, Tabib Ilahi Qin, Anda sudah bangun. Qin Chuan berkata dengan agak tak berdaya, Penatua Song, sudah kukatakan berkali-kali, panggil saja aku dengan namaku, sama seperti Penatua Luo. Song Qingshan tertawa terbahak-bahak, jelas-jelas sangat senang, lalu berkata sambil tertawa, karena kau sudah mengatakannya, mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan namamu saja. Luo Changsheng angkat bicara, Qin Chuan, aku sudah tahu tentang teratai salju 1000 tahun. Teratai itu ada di cabang provinsi Balai Pengobatan Nasional di kota provinsi, tapi kami butuh bantuanmu. Qin Chuan langsung gembira namun kemudian bertanya dengan sedikit kebingungan, Penatua Luo, Anda tidak menyarankan saya untuk mencurinya, kan? Luo Changsheng merasa malu dan segera menjelaskan, juga menceritakan strategi yang telah didiskusikannya dengan Song Qingshan. Baru pada saat itulah Qin Chuan mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, haruskah kita menuju ke kota provinsi sekarang? Ketiganya segera berangkat menuju Balai Pengobatan Nasional di kota provinsi tersebut. 40 menit kemudian, pengemudi menghentikan mobilnya di depan kantor cabang provinsi National Medical Hall. Disinilah kita, cabang kota provinsi dari Balai Medis Nasional. Setelah keluar dari mobil, Luo Changsheng menatap tanda bertuliskan, Balai Medis Nasional, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Song Qingshan berkata, Luo tua, aku ingat kamu juga diundang oleh Balai Medis Nasional dulu, tapi kamu menolaknya, kan? Luo Changsheng menggelengkan kepalanya, ekspresinya tenang saat dia berkata, itu semua di masa lalu. Jelas, beberapa kejadian tidak mengenakan telah terjadi saat itu, dan dia tidak ingin mengungkitnya lagi. Song Qingshan, yang menyadari suasana hati itu, tidak bertanya lebih lanjut dan menoleh ke Qin Chuan, berkata, Qin Chuan, Tetua Luo dan aku hanya bisa menggunakan psikologi terbalik untuk memprovokasi Dong Fangyu agar menerima tantanganmu, sisanya terserah padamu. Qin Chuan mengangguk, ayo masuk. Halo, bolehkah saya tahu apakah kalian bertiga ke sini untuk membeli obat atau menemui dokter? Begitu mereka memasuki National Medical Hall, seorang wanita yang duduk di meja depan bertanya. Akan tetapi, begitu dia selesai bicara, dia melihat Luo Changsheng, terdiam sesaat, lalu cepat-cepat bangkit berdiri, dan berkata dengan wajah penuh hormat, Kakek Luo, apa yang membawamu ke sini? Wanita itu tampaknya berusia pertengahan 20-an, mengenakan jas lab putih, wajahnya sangat halus, tanpa riasan apapun, seperti seorang wanita yang baru saja keluar dari lukisan. Bahkan Qin Chuan yang biasa melihat wanita cantik, melirik wanita ini beberapa kali. Luo Changsheng menatap wanita itu dengan ramah dan berkata, aku tidak menyangka setelah sekian tahun, Yiren masih mengingatku, Kakek Luo. Dongfang Yiren buru-buru berkata, tentu saja aku ingat Kakek Luo. Aku telah menguasai akupuntur 5 elemen ciptaanmu, dan aku berharap Kakek Luo berkesempatan memberiku beberapa petunjuk. Qin Chuan agak terkejut, tidak menyangka Luo Changsheng kenal wanita ini. Pada titik ini, Dongfang Yiren mengalihkan pandangannya ke Song Qingshan, lalu ke Qin Chuan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakek Luo, siapakah mereka berdua? Tanpa menunggu Luo Changsheng memperkenalkan mereka,
Song Qingshan melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Halo Nona muda, nama saya Song Qingshan, teman Luo tua." Ia melanjutkan, menunjuk Qin Chuan dan memperkenalkan, "Ini tabib ilahi Qin, seorang tabib ilahi dengan keterampilan medis yang bahkan lebih mengesankan daripada Luo tua. Kakekmu tidak bisa menyembuhkan kakiku, tetapi tabib ilahi Qin berhasil menyembuhkannya hanya dalam beberapa hari." Saat kata-kata itu diucapkan, pandangan keheranan memenuhi mata Dongfang Yiren, tetapi itu hanya sesaat, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Penatua Song, merekomendasikan seorang junior untuk masuk ke Aula Medis Nasional, Anda benar-benar telah kehilangan rasa malu. Tepat pada saat itu, terdengar suara penuh sarkasme, diikuti oleh penampakan seorang lelaki tua berambut putih, berjalan keluar sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Orang yang datang itu tidak lain adalah orang yang dicari Qin Chuan dan rombongannya, pemilik cabang Provinsi Balai Medis Nasional di Yandu, Dongfang Yu. Mendengar Dongfang Yu menyapanya, wajah Song Qingshan memucat saat dia menggerutu. "Dasar orang tua keras kepala, siapa yang bilang aku ingin merekomendasikan tabib suci Qin untuk bergabung dengan Balai Pengobatan Nasional?" Dongfang Yu hanya mendengus dingin, mengabaikan Song Qingshan dan malah mengalihkan pandangannya ke Luo Changsheng. Luo Changsheng juga menatap Dongfang Yu, dengan ekspresi rumit di kedua mata mereka, tetapi di mata Dongfang Yu, tampak ada sedikit semangat juang. Luo Changsheng yang pertama berbicara, "Orang tua, lama tidak bertemu." Dongfang Yu mendengus dingin, hanya musuh yang kalah, lebih baik tidak terlihat. Song Qingshan dan Qin Chuan sama-sama terkejut mendengar kata-kata Dongfang Yu. Dari nadanya, apakah Luo Changsheng pernah beradu keterampilan medis dengan Dongfang Yu? Dan berakhir dengan kekalahan Luo Changsheng. "Tanpa tujuan, kau tak akan datang tanpa diundang. Kau pasti punya alasan datang jauh-jauh dari kota Jiangcheng untuk menemuiku, katakan saja." Dongfang Yu berkata dengan dingin. Luo Changsheng berkata, "Pak Tua, tidakkah kau meremehkan kemampuan medis semua orang? Aku sudah menemukan lawan untukmu. Jangan remehkan dia karena dia masih muda, kemampuan medisnya jauh melampauiku. Kau mungkin ingin bertanding dengannya." Dongfang Yu sedikit mengernyit, hanya melirik Qin Chuan sekilas sebelum tertawa mengejek. "Luo Changsheng, aku mengerti maksudmu. Kau hanya ingin dia lulus ujianku lalu masuk Balai Kesehatan Nasional, kan? Saya bisa katakan sekarang dengan jelas, betapapun terampilnya dunia kedokteran, berharap bergabung dengan National Medical Hall melalui koneksi tidak akan berhasil. Sekarang, Anda boleh pergi." Memang, Dongfang Yu sangat bangga dengan keterampilan medisnya dan tidak percaya Qin Chuan begitu berbakat. Song Qingshan langsung meledak dalam kemarahan, "Dongfang Yu, kau hanyalah seorang tua sombong yang keras kepala yang memandang rendah semua orang. Apa kau benar-benar berpikir keterampilan medismu begitu mengesankan sehingga tak seorang pun di seluruh provinsi ini bisa menandingimu? Kukatakan padamu, kau hanya bisa mengobati beberapa pasien biasa. Jika kau menghadapi penyakit yang rumit dan sulit, kau tak akan mampu mengatasinya. Apa salahnya tabib suci Qin masih muda? Kemampuan medisnya luar biasa. Kau tidak bisa menyembuhkan kakiku, tapi dia hanya butuh waktu kurang dari seminggu untuk membuatku bisa berdiri lagi. Dibandingkan dengannya, kau sampah. Salah, kau bahkan tidak pantas bersaing dengannya, apalagi kau bahkan tidak berani menerima tantangan, tapi kau dengan lancang berpikir bahwa Dokter Ilahi Qin ingin bergabung dengan Balai Pengobatan Nasional. Pah! Apa itu Balai Pengobatan Nasional? Bahkan tangan suci Balai Pengobatan Nasional pun tak sebanding dengan tabib suci Qin." Setelah berkata demikian, dia bahkan tidak melirik ke arah Dongfang Yu, malah berkata kepada Luo Changsheng dan Qin Chuan, "Luo tua, tabib Ilahi Qin, ayo kita pergi." Qin Chuan tercengang, dia tidak menyangka Song Qingshan memiliki sisi seperti itu, sekarang menyerupai tikus tanah. Dongfang Yu gemetar karena marah, menunjuk Song Qingshan, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, Song Qingshan melirik Luo Changsheng dengan penuh arti, yang langsung mengerti dan berkata kepada Qin Chuan, "Qin Chuan, sepertinya perjalanan kita sia-sia." Pemilik Dongfang, begitu mendengar Anda menyembuhkan kaki Song tua, jelas-jelas menjadi takut, dia tidak berani bersaing dengan Anda di bidang kedokteran. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kalau ada kesempatan nanti, aku akan membawamu ke Yandu dan menantang National Medical Science secara langsung. Adapun orang seperti pemilik Dongfang, dia bahkan tidak layak menjadi lawanmu." Setelah mengatakan itu, Luo Changsheng dan Song Qingshan, satu di kiri dan satu di kanan, mulai berjalan pergi bersama Qin Chuan. Berhenti di situ. Tepat saat mereka bertiga hendak meninggalkan Balai Medis Nasional, Dongfang Yu berteriak marah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.